Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, yang semuanya menjadi misteri, entah itu pembunuhan, orang hilang, maupun kasus-kasus yang sampai saat ini belum memiliki jawaban atas kemana orang itu menghilang, atau apa yang terjadi dengan orang itu, atau apa motifnya. Semua kasus yang kita bahas di kasus ini, di channel ini selalu kita dasarkan pada informasi-informasi yang sudah tersedia secara resmi di media-media massa, jadi tidak ada informasi yang kita tambahi, yang kita kurangi, maupun yang kita tambah-tambahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya kita makin semangat lagi bikin konten-konten tentang kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Jangan lupa pantengin setiap hari Senin dan Kamis, karena di 2 hari itu kita selalu upload video-video baru untuk menemani malam-malam kalian tentunya. Di kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang pernah terjadi di tahun 2014 tentang kasus hilangnya 2 turis atau relawan yang dari Belanda mereka ke Panama lalu hilang, tak pernah terjawab kemana mereka pergi. Hilang di hutan Panama, misteri Chris Kremers dan Lisien Froon yang tak pernah terjawab. Jadi bayangkan ini, ada 2 mahasiswa muda yang cerdas dan penuh mimpi pergi mendaki jalur wisata yang katanya aman dan mudah. Cuaca cerah, jalur populer, jaraknya dekat dari pemukiman, tapi mereka tidak pernah kembali. Ini bukan kisah horor fiksi, ini adalah kisah nyata ya, tentang Chris Kremers dan Lisien Froon, 2 wisatawan asal Belanda yang menghilang di hutan Panama dan meninggalkan salah satu misteri paling menyeramkan dalam sejarah modern. Sebenarnya siapa mereka? Chris dan Lisien merupakan 2 mahasiswa yang pergi ke Belanda. Chris dan Lisien memutuskan untuk hiking di Pianista Trail pada tanggal 1 April 2014. Jalur yang sering direkomendasikan untuk turis pemula. Rencananya itu sederhana, jalan santai, menikmati pemandangan, lalu kembali untuk makan malam di rumah keluarga host atau keluarga yang menampung mereka selama berada di Panama. Tidak ada yang aneh, tidak membawa peralatan-peralatan yang ekstrim atau begitu profesional, tidak ada rencana bermalam juga, cara mereka cuma menikmati pemandangan. Tapi sayangnya itu adalah hari terakhir mereka dilihat. Chris Kremers, usia 21 tahun, mahasiswa studi budaya, ceria, aktif, dan suka fotografi. Dia tuh suka melihat-lihat banyak keindahan. Sedangkan Lisien Froon, usia 22 tahun, mahasiswi psikologi terapan, dan dia peduli pada anak-anak korban trauma. Jadi mereka berdua ini bersahabat sejak kecil, dan ini merupakan perjalanan luar negeri pertama mereka bersama. Dan mereka ke Panama ini bukan hanya liburan, tapi juga mereka relawan ingin membantu anak-anak lokal di Panama untuk belajar bahasa. Setelah 2 orang ini hilang, ayah dari Chris pernah berkata dalam suatu interview, "Jam 2 siang kami menerima pesan terakhir. Mereka bilang mereka itu senang, bahagia, baik-baik saja, tidak ada firasat buruk, dan tidak ada salam perpisahan, atau tidak ada mereka mau ngapain yang mencurigakan, dan tiba-tiba mereka hilang begitu saja." Mari kita susun waktu timeline-nya. 1 April mereka terakhir terlihat memasuki jalur Pianista. 2-5 April panggilan darurat ke nomor 112 yang tercatat tapi tidak pernah tersambung. 6-10 April aktivitas ponsel aneh mulai muncul. 11 April baterai terakhir mati. 14 April pencarian resmi dimulai. 2 bulan kemudian sebuah ransel ditemukan di tepi sungai, isinya ponsel, kamera, uang, barang pribadi, semuanya relatif utuh, dan tidak lama setelah itu tulang belulang ditemukan. Data forensik ponsel mengungkapkan sesuatu yang cukup mengganggu, lebih dari 77 percobaan panggilan darurat ke 112, artinya mereka sadar dan berusaha bertahan. Tapi yang paling aneh, setelah beberapa hari, seseorang mencoba membuka ponsel Lisien dengan PIN yang salah berulang kali. Bukan ketukan acak, tapi percobaan yang disengaja. Pertanyaannya adalah siapa? Apakah Lisien yang panik sampai salah PIN-nya terus, atau ada orang lain? Ada juga pola waktu yang cukup rapi yang tercatat di iPhone-nya Chris. iPhone-nya sering dinyalakan di jam-jam tertentu, seolah-olah seseorang yang menyalakan ini tahu kapan kemungkinan sinyal akan muncul, dan dia mencoba untuk menghidupkan handphonenya. Tanggal 8 April tengah malam, kamera Canon yang ditemukan itu mengambil lebih dari 90 foto dalam rentang waktu 3 jam. Bukan selfie, bukan pemandangan, isinya itu random. Ada ranting pohon, batu, tanah, plastik, rambut yang terikat di dahan, semua diambil dengan flash, seperti sinyal darurat. Seperti dia berusaha meminta tolong dengan menyalakan sinyal flash. Tapi ada yang aneh juga.
Sudut pengambilan foto itu tidak konsisten, beberapa tampak seperti kamera yang jatuh, beberapa seperti dipegang orang lain, dan yang paling aneh adalah ada satu foto yang tampaknya hilang dari kamera. Pengambilan foto dari kamera itu selalu berurutan nomornya, dan ada satu nomor yaitu nomor 509 yang hilang. Tidak rusak, tidak tertimpa, tapi seperti dihapus sebelum kamera itu sampai ke polisi. Apa foto itu? Tidak ada yang tahu, dan justru karena itulah kasus ini menjadi legenda. Pianista Trail dikenal sebagai jalur yang mudah, tapi ada satu titik berbahaya, persimpangan Continental Divide. Satu jalur kembali ke kota, satu jalur masuk ke hutan Atlantik. Liar, basah, dan hampir tanpa tanda. Dan foto menunjukkan Chris dan Lisanne memilih jalur yang kedua. Di sana ada sungai Selubra, tenang saat kering, mematikan saat hujan. Dan pada hari itu hujan turun di pegunungan. Hasil forensik tidak menunjukkan adanya kekerasan langsung. Jadi setelah ditemukannya ransel dan barang-barang itu, juga ditemukan adanya tulang belulang. Dan setelah diperiksa oleh forensik, hasilnya tidak menunjukkan adanya kekerasan langsung. Tulang dari Lisanne tampak terbleaching, bisa oleh lingkungan. Bagian tubuh Chris ditemukan dengan kulit yang masih melekat. Ransel ditemukan utuh dan tidak ada tanda perampokan. Kesimpulan resminya adalah tindak kriminal sangat tidak mungkin, tapi bahkan ahli mengakui banyak detail yang tidak sinkron. Ada banyak teori kecelakaan, teori tersesat, teori kejahatan, lalu muncul teori yang lebih gelap lagi, makhluk malam, roh penjaga hutan, kutukan wilayah sakral. Dan foto 509 jadi pusat semua spekulasi. Internet membedah setiap pixel, sebagian mencari tentang kebenaran, tapi sebagian hanya menciptakan mitos. Hari ini, aturan wisata di Panama diperketat. GPS wajib bagi setiap wisatawan, registrasi, tapi untuk Chris dan Lisanne semuanya datang sudah terlambat. Mungkin ini hanyalah kecelakaan tragis, mungkin ada kesalahan manusia, atau mungkin ada hal-hal yang memang tak ingin dijelaskan. Hutan Panama masih berdiri saat ini, hijau dan sunyi, menyimpan rahasia yang mungkin tak akan pernah terungkap. Dan dua gadis yang hanya ingin membantu anak-anak, kini hidup selamanya di dalam misteri. Apa yang sebenarnya terjadi di Pianista Trail? Itulah kisah tentang hilangnya Chris dan Lisanne dari Belanda yang hilang di Panama sampai hari ini tidak memiliki jawaban. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah bagaimana menurut kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Buat teman-teman yang pengen request bisa DM langsung ke Instagram kita di bawah ini. Saksikan terus setiap hari Senin dan Kamis karena kita selalu upload video-video baru di 2 hari itu. Thank you for watching.